Kita lanjutkan setelah pada video sebelumnya kita perkenalan mengenai aturan kuliah, kemudian perkenalan mengenai saya, dan perkenalan mengenai materi. Selanjutnya, langsung pada pertemuan pertama kali ini, kita akan membahas mengenai materi proposisi dan digital logic. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, apa itu proposisi dan digital logic akan disampaikan pada slide berikutnya. Tahukah kamu, Aristoteles adalah ahli filsafat pertama yang mengembangkan logika pada zaman Yunani kuno, sekitar tahun 400 sebelum Masehi. Kala itu, logika dikenal dengan istilah logika tradisional. Ini sebagai pengetahuan saja. Kemudian, apa itu logika matematika? Logika matematika itu cabang matematika yang memberikan dasar cara berpikir yang sistematis dan logis. Secara etimologis, logika berasal dari kata Yunani logos, yang berarti pikiran atau perkataan sebagai pernyataan dari pikiran. Ini menurut Surajio DKK tahun 2005. Dari arti luas, logika itu teori berpikir atau ilmu yang mengkaji prinsip-prinsip penalaran yang benar dan penarikan kesimpulan yang absah, yang kemudian disebut benar atau valid. Logika merupakan dasar dari semua penalaran. Penalaran didasarkan pada hubungan antara pernyataan. Jadi tujuan dari logika itu supaya kalau misalnya kita memahami sesuatu, biasanya yang tahu adalah diri kita dan Tuhan, gitu ya. Nah, dengan logika matematika diharapkan dalam penyampaian materi atau dalam penyampaian suatu pendapat, itu yang paham tidak hanya cuma kita dan Tuhan, tetapi orang lain juga mampu memahaminya. Nah, itu fungsi dari logika matematika. Sehingga penyampaian kalimat itu supaya bisa diterima oleh orang lain tanpa makna ambigu. Kalau dalam bidang teknik elektro, berarti penulisan laporan ilmiahnya supaya yang membaca itu paham gitu, tidak bermakna ambigu. Itu fungsi dari logika matematika. Selain itu juga kadang logika matematika digunakan dalam pembuatan alat misalnya yang menggunakan bahasa biner dan lain sebagainya. Nah, itu nanti akan dibahas bagaimana digital logiknya bekerja sehingga dalam penentuan alat itu nanti alatnya berjalan sesuai dengan keinginan kita gitu. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke proposisi, kita masuk ke kalimat bukan pernyataan. Kalimat bukan pernyataan. Kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Berarti dari kalimat itu tidak bisa ditarik kesimpulan benar salahnya. Contoh kalimat bukan pernyataan itu ada kalimat terbuka, kalimat perintah, kalimat pertanyaan, dan kalimat harapan. Selanjutnya ada proposisi. Proposisi disebut juga pernyataan. Ada istilah lain, kadang ada yang menyebutnya sebagai kalimat matematika tertutup. Ada juga yang menyebutkan sebagai kalimat tertutup, kalimat deklaratif, maupun statement. Itu proposisi, nama lainnya. Sedangkan untuk definisinya, proposisi itu adalah kalimat deklaratif yang mempunyai nilai kebenaran benar saja atau salah saja, tetapi tidak keduanya. Jadi kalau benar ya benar, kalau salah ya salah. Tidak mungkin punya nilai kebenaran benar sekaligus salah. Jadi nanti tidak bermakna ambigu. Lambang proposisi itu biasanya menggunakan huruf kecil yang bukan kapital. Contoh, misalnya ada kalimat deklaratif. Indonesia terdiri dari 33 provinsi. Nah, Indonesia terdiri dari 33 provinsi bisa benar saja atau bisa salah saja ya. Oleh sebab itu ini termasuk proposisi. Ingat, lambangnya menggunakan huruf kecil. Misalkan kita memisalkan Indonesia terdiri dari 33 provinsi itu P, berarti P-nya P kecil. Penulisannya seperti ini. Yang kedua,
mendefinisikan sebagai Semarang Ibu Kota Jawa Timur. Semarang Ibu Kota Jawa Timur punya nilai kebenaran satu saja, benar atau salah, tidak mungkin keduanya. Sehingga Semarang Ibu Kota Jawa Timur itu merupakan proposisi. Lambangnya huruf kecil, kita misalkan ki, berarti ki-nya ki kecil. Itu untuk proposisi. Sekarang untuk nilai kebenaran. Nilai kebenaran biasanya dilambangkan dengan tau. Pernyataan yang benar dikatakan mempunyai nilai kebenaran B. Ditulis B besar, itu maksudnya benar. Atau kadang ada yang menulisnya dengan T besar, itu berarti true. Atau bisa juga dituliskan dengan 1. Itu berarti maknanya benar, nilai kebenaran yang bernilai benar. Sedangkan pernyataan yang salah dikatakan mempunyai nilai kebenaran S atau salah. Kemudian F dari false atau 0. Jadi untuk nilai kebenaran, silakan kalian bebas memilih mau B, S, atau T, F, atau 1, 0 untuk melambangkan benar salah, itu terserah kalian, bebas memilih yang mana. Asal pasangannya benar. Kalau misalnya B berarti sama S, jangan B sama F gitu kan. Beda ya, bukan pasangannya. Jadi B sama S, T sama F, 1 dengan 0. Gitu. Kata nilai kebenaran dilambangkan dengan tau. Ini lambang tau. Contoh, 8 adalah bilangan genap. Benar atau salah? Ingat bilangan genap? Ingat bilangan ganjil. Kalau sudah ingat, berarti 8 adalah bilangan genap itu benar. Kalau benar, berarti dapat dituliskan bahwa nilai kebenaran A-nya, nilai kebenaran itu lambangnya tau. Nilai kebenaran dari A berarti tau kurung buka A kurung tutup. Karena 8 adalah bilangan genap tadi benar, maka ditulis B. Kalau mau nulis T juga boleh, 1 juga boleh, monggo. Kalau saya di sini pakai B ya. Selanjutnya, kalau ada P, 5 lebih kecil dari 4. Benar atau salah? 5 itu lebih besar. Karena lebih besar, berarti 5 lebih kecil dari 4 itu salah. Sehingga nilai kebenaran P-nya, atau P-nya sama dengan S, atau salah. Itu ya. Itu untuk nilai kebenaran. Selanjutnya, jenis proposisi. Ada 2, yaitu pernyataan tunggal dan pernyataan majemuk. Sesuai dengan namanya, kalau pernyataan tunggal berarti pernyataan yang tidak memuat pernyataan lain atau sebagai bagiannya. Contoh, Jakarta terletak di Pulau Jaya, Pulau Jawa maksudnya. Berarti itu tunggal ya, cuma 1. Masuknya pernyataan tunggal. Begitu juga kalau ada Jakarta adalah Ibu Kota Republik Indonesia. Ini juga pernyataan tunggal. Tetapi kalau 1 dan 2 ini digabung, itu jadi pernyataan majemuk. Jakarta terletak di Pulau Jawa dan Ibu Kota Republik Indonesia. Nah, kalimat majemuk itu kalimat yang diperoleh dengan cara menggabungkan beberapa pernyataan tunggal. Itu untuk jenis proposisi. Selanjutnya, tadi pada slide pertama menyatakan bahwa kalimat bukan pernyataan gitu ya. Salah satunya ada kalimat terbuka. Kalimat terbuka itu kalimat yang memuat peubah atau variabel sehingga belum dapat ditentukan nilai kebenarannya, benar atau salah. Sehingga dia bukan proposisi karena nilai kebenarannya belum pasti. Kalimat terbuka juga dapat didefinisikan sebagai kalimat yang memuat variabel dan menjadi pernyataan jika variabel tersebut diganti konstanta dalam himpunan semestanya. Contoh, 2x ditambah 11 sama dengan 8. Ini kan kita belum tahu nilai x-nya, jadi belum tahu nilai benar atau salahnya. Jadi ini bukan proposisi, tapi kalimat terbuka. Contoh yang kedua, itu adalah benda cair. Itu apa? Kan kita nggak tahu ya itu apa. Nah, karena ini juga tidak pasti, jadi benar salahnya juga tidak dapat ditentukan. Ini merupakan kalimat terbuka, bukan proposisi. Selanjutnya ada kota P merupakan daerah wisata.
Lah kota P ini kota apa? Kan nggak ada kota P gitu saja ya. Nah ini juga belum tentu nilai kebenarannya benar atau salah. Sehingga ini juga kalimat terbuka, bukan proposisi. Selanjutnya ada 2 ditambah X sama dengan 88. Nah ini X-nya berapa? Kan kita juga nggak tahu. Nah itu juga termasuk kalimat terbuka. Selanjutnya ada latihan soal. Karena ini materinya benar-benar teori ya, kita cuma mendengarkan cerita. Jadi bagi yang ngantuk silahkan, ngantuknya dihilangkan dulu. Untuk selanjutnya kita akan latihan soal, silahkan diperhatikan baik-baik, itu untuk menguji pemahaman kita, gitu ya. Latihan soal, latihan 1. Ada suatu kalimat deklaratif. Gajah lebih besar daripada tikus. Apakah ini sebuah pernyataan? Jawabannya, iya. Apakah ini sebuah proposisi? Proposisi perlu diingat. Apakah gajah lebih besar daripada tikus punya nilai kebenaran? Kalau punya nilai kebenaran, benar saja atau salah saja, berarti dia proposisi gitu ya. Gajah lebih besar daripada tikus. Jawabannya benar atau salah? Jawabannya tentu benar. Berarti dia punya nilai kebenaran pasti benar. Berarti apakah ini sebuah proposisi? Jawabannya iya. Apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Karena gajah benar lebih besar daripada tikus, berarti nilai kebenarannya adalah benar. Untuk latihan 2, 520 kurang dari 111. Apakah ini sebuah pernyataan? Tentunya ini sebuah pernyataan. Apakah ini sebuah proposisi? Jawabannya tentu iya. Karena 520 kurang dari 111 itu punya nilai kebenaran yaitu salah, karena 520 itu lebih dari 111. Untuk mengingat lagi, coba diingat tanda kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Silahkan diingat kembali, karena ini di SMA, SMP juga sudah ada, SD juga sudah ada, jadi jangan sampai dilupakan, gitu ya. Untuk latihan selanjutnya, ada Y lebih dari 5. Nilai kebenaran dari pernyataan tersebut bergantung pada Y. Kan kita nggak tahu Y-nya berapa, ya tergantung nilai Y-nya gitu ya. Tapi nilainya belum ditentukan. Nah, pernyataan jenis ini kita sebut sebagai kalimat terbuka yang sudah kita bahas tadi. Berarti apakah ini sebuah pernyataan? Kalau pernyataan sih iya. Tapi masalahnya apakah sebuah proposisi? Tentu saja tidak. Karena Y-nya belum tahu, jadi nilai kebenarannya belum ditentukan. Sekarang tahun 2003 dan 99 kurang dari 5. Apakah ini sebuah pernyataan? Jawabannya, ya. Apakah ini sebuah proposisi? Bisa ditentukan benar salahnya? Kalau bisa iya, berarti kalau tidak, salah. Sekarang tahun 2003, benar atau salah? Salah ya. 99 kurang dari 5. Harusnya 99 lebih dari 5. Karena keduanya salah, berarti otomatis salah. Kalau salah berarti punya nilai kebenaran ya. Sehingga apakah ini sebuah proposisi? Jawabannya iya. Dengan nilai kebenarannya salah. Sedangkan untuk latihan 5, tolong untuk tidak tidur selama kuliah. Apakah ini sebuah pernyataan? Apakah ini sebuah proposisi? Ini bukan pernyataan. Karena tolong untuk tidak tidur selama kuliah adalah kalimat perintah. Kalau dia bukan pernyataan, otomatis dia bukan proposisi. Nah, ini kalimat perintah atau permintaan karena ada tolong. Karena dia bukan pernyataan, dia adalah sebuah permintaan, maka tolong untuk tidak tidur selama kuliah itu hanya suatu permintaan, bukan suatu pernyataan. Perlu diingat, untuk menjadi proposisi, hanya pernyataanlah yang bisa menjadi proposisi. Karena ini bukan pernyataan, otomatis bukan proposisi.
Untuk latihan 6, X kurang dari Y jika dan hanya jika Y lebih besar dari X. Apakah ini pernyataan? Ya. Apakah ini proposisi? Perlu diingat karena di sini ada dua lambang. Dan di sini juga ada dua lambang. Kita cek caranya. X kurang dari Y. Berarti Y-nya lebih besar dari X. Di sini Y-nya lebih besar dari X. Cocok tidak? Kalau cocok, berarti nilai kebenarannya benar. Kalau tidak cocok, berarti nilai kebenarannya salah. Sehingga pada pernyataan ini bisa ditentukan benar atau salah ya. Berarti termasuk proposisi. Nah, ini nilai kebenarannya tidak bergantung harga spesifik X maupun Y, karena di sini ada dua pernyataan yang saling berhubungan. Sehingga nilai kebenaran dari proposisi ini adalah benar. Karena X kurang dari Y itu kata lainnya Y lebih dari X. Gitu. Dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa proposisi itu adalah kalimat berita. Sekarang tugas 1. Ada 12 nomor ya. Silakan dikerjakan seperti latihan soal tadi. Apakah ini pernyataan, apakah ini proposisi, nilai kebenarannya bagaimana, dan kalau ada penjelasan silakan dituliskan. Silakan dilihat latihan soalnya tadi, kemudian dikerjakan soal tugas 1 ini. Di antara 12 nomor, kalau 12 nomor saja kok kayaknya banyak gitu ya. Silahkan dipilih 6 soal saja dari 12 soal di atas. Pemilihan soalnya bebas, yang penting 6 soal. Kalau misalnya mau milih nomor 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12 gitu boleh, silahkan. Tapi nomornya ditulis ya, nomor 1, nomor 3, nomor 5 gitu. Untuk selanjutnya pada tugas 1 ini, kita sebut ini sebagai tugas 1, milih 6 soal dari 12 soal tersebut. Tugas 1 ini dikumpulkan paling lambat hari ini, jam 24 waktu Indonesia bagian Barat. Atau dengan kata lain, sampai tengah malam nanti, berakhirnya hari ini. Terakhir 24.00, jangan lupa ya. Caranya silahkan dikerjakan di folio bergaris, kemudian tulis tangan, di foto atau cam scanner. Nanti cara pengumpulannya saya tuliskan instruknya di forum. Yang penting dikerjakan dulu. Itu. Nah, pengerjaan tugas 1 ini nanti dihitung untuk nilai tugas dan absen. Jadi absen kalian hari ini melalui pengerjaan tugas 1 ini. Oleh sebab itu, jangan sampai terlewatkan ya. Kalau kalian tidak mengerjakan, berarti tidak dapat nilai tugas dan tidak dapat nilai absen. Itu. Sampai di sini silakan kalau mau ada pertanyaan, kalian bisa bertanya di forum. Nanti akan saya jawab di sana. Sambil kalian menulis pertanyaan, saya lanjutkan ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, langsung saja, jangan sungkan, ditulis saja di forum. Selanjutnya ada gerbang logika. Kita tinggalkan proposisi, kita masuk gerbang logika. Gerbang logika atau dalam bahasa Inggris disebut dengan logic gate adalah dasar pembentuk sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa input menjadi sebuah sinyal output. Oleh sebab itu, kuliah ini penting untuk kalian. Gitu. Gerbang logika beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner, yaitu bilangan yang hanya mempunyai dua kode simbol, yakni 0 dan 1, dengan menggunakan teori aljabar Boolean. Gerbang logika yang diterapkan dalam sistem elektronika digital pada dasarnya menggunakan komponen-komponen elektronika, seperti IC, dioda, transistor, relay, optik, maupun elemen mekanikal. Jenisnya ada 7, diantaranya ada AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Mungkin di mata kuliah lain juga ini akan disebutkan, jadi untuk mata kuliah matematika, diskrit, dan logika akan saya bahas sekilas saja untuk gerbang logikanya. Nah, ketujuh gerbang logika ini mempunyai simbol sebagai berikut. Nanti silahkan dilihat dan diamati sendiri di slide PPT-nya ya.
Saya lanjutkan. Kemudian untuk digital logik itu ada 6 yang akan dibahas. Di antaranya ada negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi, dan ada XOR. Negasi itu disebut juga ingkaran. Misalkan P adalah suatu pernyataan. Negasi dari P berarti notasinya seperti ini. Ini notasi negasi. Dibaca tidak benar bahwa P. Misal P punya nilai kebenarannya benar, berarti negasi P-nya lawannya benar, salah. Begitu juga kalau P punya salah, berarti lawannya salah, benar. Itu untuk negasi. Notasi negasinya seperti ini ya, jangan lupa. Untuk tabel kebenarannya, nah, P dan negasi P. Jika P-nya B, maka negasi P-nya S. Jika P-nya S, negasi P-nya B. Itu untuk negasi. Selanjutnya ada konjungsi. Misalkan P dan Q adalah suatu pernyataan tunggal. Pernyataan majemuk dengan cara menggabungkan PQ menggunakan kata perangkai dan disebut konjungsi. Disimbolkan P dan Q, dan-nya seperti ini ya. Jangan dilupakan. Sehingga notasi dari konjungsi itu bentuknya ini. Untuk tabel kebenarannya, ada P, ada Q. Konjungsi bernilai benar jika keduanya benar. P benar, Q benar, maka P dan Q benar. Itu benar. Selain itu, S salah. BS, SB, SS itu berarti salah. Perlu diingat, kunci dari konjungsi itu bernilai benar jika keduanya benar. Selanjutnya ada disjungsi. Disjungsi itu berarti atau. Lambangnya kebalikan dari konjungsi. Nih. Tabel kebenaran ini adalah tabel kebenaran disjungsi. Jadi disjungsi itu kuncinya jika nilainya salah, salah semua, P salah, Q salah, maka hasilnya nilai kebenarannya juga salah. Selain itu benar. Gitu. Itu ya, kuncinya di situ. Silakan diingat-ingat. Jadi kalau keduanya salah, hasilnya salah. Selain itu benar, berarti BB, BS, SB benar. Itu maksudnya. Kemudian disjungsi itu ada dua. Yang pertama disjungsi inklusif. Disjungsi inklusif itu apa? Perlu diingat tabel kebenaran disjungsi ini ya. SS berarti S, lain itu benar. Contohnya, P, mahasiswa jurusan teknik elektro, mahir membuat karya tulis. Sedangkan yang T, rajin bekerja. Sesuai dengan logika, P atau Q berarti mahasiswa jurusan teknik elektro, mahir membuat karya tulis atau rajin bekerja. Nah, ini kemudian kita logika. Mahasiswa jurusan teknik elektro kalau pakai atau berarti maknanya yang pertama, mahasiswa jurusan teknik elektro mahir membuat karya tulis saja. Ya kan? Atau rajin bekerja saja. Tetapi tidak keduanya. Bisa saja. Jadi mahasiswa teknik elektro membuat karya tulis saja atau bekerja saja. Tapi tidak keduanya. Boleh. Tapi juga punya makna mahasiswa jurusan teknik elektro membuat karya tulis saja atau rajin bekerja saja. Tetapi ada kemungkinan bahwa mahasiswa teknik elektro itu mahir membuat karya tulis dan rajin bekerja. Itu berarti kalau seperti itu, kalau digabungkan maknanya jadi mungkin ya, mungkin mahasiswa elektro mahir membuat karya tulis dan rajin bekerja. Logikanya berarti, oh bisa gitu. Nah itu namanya disjungsi inklusif. Tetapi kalau disjungsi eksklusif, ataunya ada garis bawahnya ya, tabel kebenaran jadi gini. Dengan kata lain, jika P dan Q mempunyai nilai kebenaran yang sama, itu maka dia jadi salah.
Tetapi kalau nilai kebenarannya beda, seperti P itu B, Q itu S, atau sebaliknya, P itu S, Q itu B, itu maka jadi benar. Kok bisa seperti ini? Kita lihat contoh. Contohnya, Pardi naik pesawat terbang. Pardi naik sepeda motor. Berarti Pardi naik pesawat atau naik sepeda motor. Maknanya kita pakai logika saja. Kalau atau berarti Pardi naik pesawat terbang bisa. Atau Pardi naik sepeda motor saja juga bisa. Tetapi bisa tidak Pardi naik pesawat terbang sekaligus naik sepeda motor? Tidak mungkin toh, karena tidak mungkin. Maka makna dari disjungsi eksklusif itu, Pardi naik pesawat terbang saja atau naik sepeda motor saja, tetapi tidak mungkin naik pesawat terbang sekaligus sepeda motor. Karena ini pasti tidak mungkin, itu adalah ciri khas dari disjungsi eksklusif. Intinya berarti kalau inklusif, ada kemungkinan dua-duanya bisa, tetapi kalau eksklusif tidak bisa keduanya. Dalam hal ini contohnya Pardi naik pesawat terbang dan naik sepeda motor, gitu ya, tidak bisa sekaligus. Itu maksud disjungsi eksklusif. Selanjutnya, setelah disjungsi ada implikasi. Kalau implikasi berarti jika maka. Misalkan P dan Q adalah suatu pernyataan tunggal, pernyataan majemuk dengan cara menggabungkan PQ menggunakan kata perangkai. Jika P, maka Q disebut implikasi. Simbolnya seperti ini, panahnya satu arah. Setelah itu untuk tabel kebenarannya, BB, B, BS, S, SB, B, SSB. Di sini kuncinya, kalau depannya benar dan belakangnya salah, maka salah. Selain itu, benar. Itu kunci dari implikasi. Selanjutnya ada biimplikasi. Kalau biimplikasi berarti jika dan hanya jika. Misalkan P dan Q adalah suatu pernyataan tunggal, berarti pernyataan majemuk dengan cara menggabungkan PQ menggunakan kata perangkai P jika dan hanya jika Q disebut biimplikasi. Simbolnya sama seperti implikasi, tapi kalau biimplikasi panahnya dari dua arah. Nah, untuk biimplikasi ini, jika keduanya mempunyai nilai kebenaran sama, maka hasilnya benar. Contohnya P dan Q punya nilai kebenaran sama-sama B, maka hasilnya B. Begitu juga jika PQ mempunyai nilai kebenaran sama-sama S, maka hasilnya B. Selain itu berarti salah. Kalau beda berarti salah. Itu ya. Selanjutnya ada XOR. Kalau XOR ini bernilai benar jika dua proposisi bernilai berbeda. Dia kebalikannya dari biimplikasi. Dan bernilai salah jika dua proposisi bernilai sama. Jadi kalau sama malah salah, kalau beda malah benar. Dia kebalikannya dari biimplikasi. Gitu ya. Notasinya plus ada lingkarannya dengan tabel kebenaran seperti dengan keterangan tadi. Kalau nilai kebenarannya sama berarti malah salah. Kalau beda malah benar. Itu untuk XOR. Selanjutnya ada tautologi dan kontradiksi. Untuk tautologi itu sebuah pernyataan majemuk yang selalu bernilai benar untuk semua kemungkinan nilai kebenaran dari pernyataan-pernyataan komponennya. Contoh, P, jika P, maka P atau Q adalah sebuah tautologi. Buktinya kita buat tabel kebenarannya dulu. Kita buat PQ dulu, P atau Q. Masih ingat tabel kebenaran disjungsi yang atau tadi? Bernilai salah jika keduanya salah. Berarti B dan B, oh maaf, karena ini atau ya, berarti B atau B jawabannya B. B atau S jawabannya B. S atau B jawabannya B. Dan S atau S berarti jawabannya S. Nah, ini tabel kebenarannya. Selanjutnya, P, jika P maka P atau Q. Kita lihat P-nya dulu. Berarti kita lihat kolom 1 dan kolom 3.
Karena yang dipakai P atau Q. Berarti dilihat P, yang ini P atau Q. Gitu ya. Ingat tadi jika maka nilainya salah jika urutannya BS. Gitu ya. Berarti B dan B di sini pasti benar. B dan B pasti benar. SB benar. SS benar. Ini nilai tabel kebenarannya. Nah, di sini hasil akhirnya B semua ya. Nah, ini yang disebut tautologi. Kalau di sini hasilnya ada S-nya satu saja, berarti bukan tautologi. Tapi kalau hasilnya malah S semua, itu namanya kontradiksi. Nah, jadi kebalikan dari tautologi adalah kontradiksi, yaitu sebuah pernyataan majemuk yang selalu salah untuk semua kemungkinan nilai kebenaran dari pernyataan-pernyataan komponennya. Dalam bahasa ini biasanya kalau wanita selalu benar, berarti wanita tautologi. Pria mesti salah ya, itu berarti kontradiksi. Itu. Nah, pembuatan materi ini saya ambil dari referensi berikut. Itu untuk materi pada pertemuan pertama, silahkan kalau mau ada pertanyaan ditanyakan di forum saja, jangan sungkan-sungkan. Kalau bingungnya banyak, tanyanya yang banyak, nggak apa-apa. Kemudian jangan lupa ya, tadi tugas satunya sebagai absen dan tugas dan nilai tugas. Jadi jangan lupa tugas satunya dikerjakan. Itu untuk penyampaian materi hari ini cukup sekian. Untuk pengarahan selanjutnya dan penutupan kuliah saya lanjutkan di forum saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.